saya suka bilang ke teman-teman saya, ke anak-anak saya, 2025 saatnya kalian untuk jual diri. Betul. Kalau misalkan dosen yang masih muda, biasanya teman-teman di kelas juga mungkin lebih semangat. Jadi kalau prodi komunikasi ini, kalau lulusan prodi komunikasi ini biasanya diterima di mana aja karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UHS, welcome to our YouTube channel. Di program kesayangan kita, Dialog Dosen. Bersama saya sudah hadir Ibu Asma Nandani Heriadi Putri MSOS CPR. Welcome Ibu. Assalamualaikum semuanya. Tepuk tangan boleh nggak sih? Terima kasih. Ini mahasiswa saya nih kebanyakan. Alhamdulillah Ibu. Ibu Dani apa kabar sih Bu? Alhamdulillah sehat Ibu Yupi. Ternyata mahasiswanya sibuk di depan, di belakang layar. Iya. Kalau ibunya sibuk apa? Kalau sekarang saya masih sibuk ngajar aja, tapi kebetulan lagi libur UAS semester ganjil ya kemarin. Nanti insya Allah bulan Maret kita mulai semester genap gitu. Bu Dani sebagai Ketua Prodi dari Ilmu Komunikasi di Universitas Halim Sanusi Bandung. Tapi Bu, kalau boleh tahu, Ibu sampai hari di Ketua Prodi memang cita-cita kah? Atau sebelumnya gimana? Memang ada di dunia akademisi? Saya terjerumus sih sebenarnya Bu Yupi. Gak sengaja ya Bu? Ya sebenarnya passion saya itu sebenarnya di bukan di dunia akademisi sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata mengabdikan ilmu dan mendedikasikan di dunia pendidikan itu seasik itu. Sampai pada akhirnya untuk jabatan Ketua Prodi sendiri ini mungkin karena seleksi alam atau apapun itulah akhirnya saya sudah tahun ketiga nih menjabat sebagai membersamai teman-teman semua sebagai Ketua Prodi Komunikasi Universitas Halim Sanusi Bandung. Tapi selain sebagai akademisi, saya juga kebetulan sebagai praktisi, Bu Yupi. Saya sudah 15 tahun berkecimpung di dunia permediaan. Luar biasa. Saya sudah ya ini tahun ke-15 saya berkecimpung di dunia media seperti itu. Berarti kita bisa sebut Ibu sebagai dosen praktisi lah ya. Bisa. Karena sampai sekarang masih bekerja di salah satu media. Justru itu nilai lebih loh menurut saya untuk seorang dosen Masya Allah, praktisi dan dia bisa menyampaikan experience-nya kepada mahasiswa. Bu, berarti Bu 3 tahun bergabung di UHS berarti sudah lebih dari UHS lebih dari 2000 berapa ya? 2019. 2019. Berarti Ibu melewati dong dan menyaksikan seperti apa pertumbuhan ilmu komunikasi di UHS. Oke, saya tuh dulu teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anakku semua di sana pernah yang namanya kuliah cuma 2 orang mahasiswanya. Betul, betul. Lalu kemudian waktu itu zaman 2021 itu COVID-19 yang nggak boleh ada perkuliahan secara langsung tatap muka. Akhirnya kita melakukan kuliah via digital kan, Online. Dan 1 orang mahasiswa saya yang perempuan tidak bisa hadir hari itu. Jadi saya benar-benar melakukan perkuliahan berdua dengan mahasiswa yang saya laki-laki. Iya, itu udah kayak yang LDRan gitu Bu. Tapi ya gimana lagi, kita tetap menjalani walaupun kuliah cuma berdua via online, tapi kita harus tetap menjalani itu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang banyak mahasiswa lulusan saya yang kemarin alhamdulillah udah jadi orang lah sekarang gitu. Jadi saya banyak dengar kabar baik dari mahasiswa-mahasiswa komunikasi UHS yang terdahulu, kakak tingkatnya mereka nih, ada yang sudah alhamdulillah udah ada yang jadi PR, ada yang sudah bekerja di pajak, ada yang udah kemarin katanya saya dapat info ada yang sudah keterima jadi calon pegawai negeri sipil. Alhamdulillah biasa ya. Iya. Ternyata sudah ada lulusannya ya. Sudah ada lulusannya dan alumninya juga sudah bisa menginspirasi kita semua. Iya. Bu, kita sebelum berbicara lanjut tentang ya komunikasi ya. Teman-teman calon mahasiswa UHS harus tahu nih, harus paham juga apa sih sebenarnya program studi komunikasi itu. Oke. Program studi komunikasi itu apa? Program studi komunikasi UHS itu adalah salah satu program studi dari 9 program studi di UHS yang notabene adalah prodi gemuk. Prodi gemuk itu yang banyak diminati gitu. Kenapa begitu? Karena kita adalah salah satu prodi yang paling sering banyak kegiatannya. Kuliahnya juga tidak hanya melulu di dalam kelas, tapi kita eksplorasi Bu Yupi. Jadi kita mengembangkan anak-anak tidak hanya belajar melalui PDF-nya dosen gitu kalau bahasa saya. Jadi saya juga menginstruksikan kepada dosen-dosen saya, dosen-dosen komunikasi bahwa
tolong dong anak-anak ini harus kuliahnya basicnya learning gitu ya, by doing gitu, nggak hanya melulu monoton baca PDF mah udah bisa download di mana aja. Betul. Kalau sekarang lagi apalagi mereka udah pada pinter ya, udah ada AI, udah ada apapun itu, mereka bisa download materi sebanyak-banyaknya. Tapi keunikan data prodi komunikasi UHS itu salah satunya adalah itu gitu Bu Yupi. Jadi saya itu mendorong para dosen untuk bisa mengajar di kelas itu tidak situasinya tidak konvensional lah gitu. Dan prodi UHS juga, prodi komunikasi UHS juga merupakan salah satu prodi di UHS yang sampai saat ini kita masih sangat-sangat concern terhadap yang sedang asik di luar itu seperti apa, yang sedang happening di luar itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan dan anak-anak yang di mahasiswa kita juga mereka aktif di luar komunikasi itu Bu sendiri Bu gitu. Kayak misalkan ini mungkin anak-anak yang di sini mereka aktif gitu kan. Kayak mereka ikutan UKM di kampus segala macam kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kita akan terus bisa menjadi jauh-jauh lebih baik lagi. Kalau ruang lingkup Bu yang dipelajarinya dalam ilmu komunikasi itu apa? Kalau sampai sejauh ini kita memang belum ada penjurusan yang lebih spesifik ya Bu ya. Tapi kita udah mulai ada mata kuliah pilihan. Sebenarnya saya itu dengan dosen-dosen komunikasi yang lain sudah discuss bahwa kita tidak hanya melulu tentang mahasiswa yang sedang banyak sekarang itu adalah tentang konsennya di jurnalistik dan humas. Tapi kita juga pengen yang sekarang kita mulai merambah ke komunikasi bisnis sama juga komunikasi digital. Digital ini kita sekarang lagi happening banget tentang content creator. Betul. Jadi saya tuh pengen mahasiswa saya itu tidak hanya media sosialnya itu tidak hanya cukup sampai di sana, tapi mereka bisa monetize gitu kan. Bagaimana mereka bisa menghasilkan uang dari sosial medianya gitu. Bagaimana mereka bisa jadi seorang content creator yang sederhana aja dulu kan. Mungkin adik-adik di luar sana sering lihat beberapa contoh TikTokers yang sukses, kayak kemarin saya lihat itu ada siapa namanya orang Jogja Reizuka Ari. Dia kan happening banget tuh di TikTok. Saya tuh berharap banget mahasiswa saya tuh bisa hal-hal seperti itu bisa dicontoh gitu ya. Jadi mereka tidak hanya concern ke akademisnya, tapi mereka mulai dari sekarang sudah bisa mulai memonetize si media sosialnya. Dan saya suka ke anak-anak tuh Gen Z tuh jangan sampai, Bu Ipi juga mungkin tahu ya, jangan sampai feednya itu nol gitu. Mereka jadi itu biar misterius Bu katanya. Mereka jadi silent reader aja, cuma nge-like-likein doang feed. Tapi saya suka bilang ke teman-teman saya, ke anak-anak saya, 2025 saatnya kalian untuk jual diri. Betul. Jual diri itu apa? Tidak jual diri itu ya mereka mulai dagangin diri mereka lewat media sosialnya. Mereka campaign, mereka harus menjadi mahasiswa yang unik gitu, anak komunikasi itu. Yang jago fotografi ya posting fotonya di sosial medianya. Yang jago nyanyi posting dia lagi nyanyi di sana gitu. Walaupun fotonya masih pakai handphone, nyanyinya nggak di studio rekaman, tapi nggak apa-apa. Kita mulai membranding diri sebagai mahasiswa komunikasi UHS yang unik dan keren. Nah, bahasa halusnya itu personal branding Bu ya kalau zaman sekarang. Jadi teman-teman Ilkom kayaknya perlu tahu deh, orang-orang yang jadi content creator, copywriter, terus videographer, editor, rata-rata itu rata-rata Bu anak Ilkom. Dan apakah di Ilkom sendiri dipelajari nggak kayak gitu? Ada, kita ada mata kuliah content creator juga ada, mata kuliah fotografi ada, mata kuliah yang saya tempatkan itu khusus 3 SKS karena mereka harus praktik langsung. Bagaimana kemarin saya info sedikit nih Bu Yupi, mahasiswa saya berhasil, itu mata kuliahnya Bu Yupi ya. Luar biasa. Jadi itu luar biasa, kita sampai diangkat oleh media-media nasional, media-media daerah. Bagaimana bangganya UHS bisa help event kecil tapi sederhana, hangat, tapi bisa exposurnya luas. Itu mahasiswa komunikasi. Saya juga terima kasih ke teman-teman, kita bikin seminar fotografi ya Bu, pameran. Itu di luar ekspektasi ya, ternyata sampai 5 media lebih yang meliput ya Bu. Lebih. Saya dikirimin sama Bu Yupi itu sampai berapa. Jadi yang di luar sana ini Bu Yupi ini yang jadi hostnya Dialog Dosen itu adalah salah satu dosen komunikasi. Kalau teman-teman nanti pengen ketemu langsung, pengen belajar langsung dari beliau, pakarnya bisa langsung gabung di prodi komunikasi. Nanti ketemu kita berdua ya Bu. Oke, siap. Ya begitu. Jadi orang-orang yang sekarang tuh diperlukan sebenarnya banyak orang-orang ilmu komunikasi Bu. Jadi saya rasa benar tadi kata Bu Dani, mulailah dari sekarang personal branding. Siapa diri kalian, tunjukkan bakatmu, tunjukkan bakatmu. Dan ternyata yang spesialnya bahwa kurikulum di Ilkom update banget.
Ya. Kayak ada mata kuliah konten kreator, Ada. terus fotografi jurnalistik, Ada. sinematografi. Ada. Nah, itu update loh. Jadi berarti kalau Ilkom di sini belum ada konsentrasi yang khusus ya, Bu? Belum. Jadi masih satu aja ilmu komunikasi gitu. Prodi komunikasi. Fakultasnya Fakultas Ilmu Komunikasi, prodinya prodi komunikasi. Insya Allah mudah-mudahan tidak lebih dari 2 tahun depan kita udah mulai ada prodi jurusan gitu ya. Secara konsentrasinya ya. Oke. Kurikulum sudah oke. Nah, kalau cara dari prodi ilmu komunikasi mendukung mahasiswa dalam mendapatkan pengalaman kerja, magang itu gimana, Bu? Ya, sekali lagi teman-teman prodi komunikasi itu dapat privilege lebih karena apa? Pertama karena saya juga kerja di media gitu ya. Mungkin beberapa dosen juga sama. Jadi sekali lagi kalau untuk masalah magang kerja segala macam kita sangat mudahkan Bu Yupi. Termasuk kita juga sudah menjalin beberapa kerjasama dengan beberapa media instansi yang dimana mereka akan sangat aware dan welcome ketika ada mahasiswa prodi komunikasi UHS untuk mengajukan lamaran kerja ke magang ke perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan ada beberapa yang akhirnya si perusahaan tersebut kepincut nih, nge-guide mereka yang tadinya dia magang biasa tak berbayar dan sekarang alhamdulillah saya dapat info mereka berbayar, walaupun nggak gede ya untuk ongkos ngeganti ongkos, tapi untuk mahasiswa sih kalau kata aku itu udah hebat gitu. Dan terus salah satu yang kita bantu dukung juga, kita tuh Bu Yupi sering mengadakan belajar di luar kelas. Jadi di luar kelas kita ke kunjungan medianya juga nggak hanya media lokal ya, tapi kita ke media nasional, kita bareng-bareng mengunjungi secara langsung bagaimana proses situasi syuting di TV nasional, bagaimana mereka melakukan proses editing dan segala macam. Jadi kita tidak hanya mengawang-awang nih di kelas, oh gini, tapi kita melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran di TV-TV atau media-media nasional kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan gabung di prodi komunikasi, fakultasnya sangat dan prodinya akan sangat mendukung teman-teman untuk bisa MBKM dan juga belajar lebih aktif di luar kelas seperti itu. Jadi ngomong-ngomong sudah ada mahasiswa yang bekerja lah ya paruh waktu di salah satu media. Tapi menurut Ibu penting nggak teman-teman yang sedang belajar di kelas di kampus mereka nyambi lah ya, atau nyambi sambil bekerja, penting nggak? Untuk ini ya, untuk pengembangan diri. Ya, kalau menurut saya apalagi masih linier dengan prodi kita komunikasi, justru itu saya seneng Bu Yupi, karena kita udah mempraktekkan MBKM di sini. Berarti mereka bagaimana bisa bekerja, itu nanti bisa dikonversi bahkan ke mata kuliah. Bahkan ini juga akan membantu proses-proses akreditasi misalkan nih, ketika tulisan anak-anak mahasiswa dimuat di media nasional itu jadi poin juga, itu jadi bikin kita happy, bangga gitu kan, apapun itulah. Jadi dan kemudian juga ketika anak-anaknya aktif gitu di luar dan bekerja, kalau menurut saya itu akan membuat, benar kata Bu Yupi tadi, untuk pengembangan diri mereka, bagaimana mereka bisa eksplorasi, terus kemudian dia bisa tahu bagaimana, dan asal tidak mengganggu kewajiban mereka terhadap perkuliahannya, saya sih fine gitu Bu Yupi. Yang penting ya, apalagi masih linear ya dengan proses dengan prodi komunikasi. Berarti keunggulannya, keuntungannya justru banyak ya, untuk kampus, untuk dosen, dan untuk mahasiswa sendiri ya. Nah, kalau keunggulan prodi ilmu komunikasi di UHS, Bu, apa? Kalau yang bisa saya mau flexing dikit nih untuk prodi komunikasi, yang pertama, saya bersyukur sih, bukan bersyukur ya, alhamdulillah kita dibersamai dengan dosen-dosen yang masih bukan muda ya, muda sih, muda dan fresh. Kalau misalkan dosen yang masih muda, biasanya teman-teman di kelas juga mungkin lebih semangat. Lalu kemudian kalau dosen muda itu biasanya lebih fresh dan benar kata Bu Yupi. Dan alhamdulillah rata-rata dosen komunikasi kita itu praktisi dan juga memang masih muda, dan kemudian juga mereka bisa ilmunya juga nggak habis-habis gitu ya Bu Ipi, karena mereka praktisi juga. Yang kedua, prodi komunikasi UHS itu tadi kita sangat eksplorasi, maksudnya kita bisa belajar di mana saja. Jadi kan gini Bu Yupi, komunikasi itu adalah karbohidrat, kebutuhan gitu. Jadi prodi komunikasi UHS itu
kita tidak hanya melulu belajar tentang apa-apa saja yang memang ada di buku gitu. Ya. Tapi yang uniknya di sini mereka itu saya harapkan bisa minimal dalam satu semester itu ada 2 event besar, lalu kemudian kunjungan media dan segala macamnya. Jadi saya pengen mereka itu tidak melulu hanya monoton begitu-begitu saja gitu, tapi mereka itu bisa mengembangkan dirinya gitu. Lalu kita juga sering banget nih Bu Yupi ngundang dosen tamu. Ya. Beberapa dosen tamu, kemudian kemarin juga ya Bu Yupi ya, dosen tamunya Bu Yupi atau dosen praktisinya dia fotografernya National Geographic ya, hal seperti itu. Kita juga sering mendatangkan PR yang keren untuk ngisi dosen tamu dan sebagainya. Jadi insya Allah keunikan prodi komunikasi itu bisa kita banggakan sama-sama gitu. Tentunya bisa kita menyiapkan ini ya Bu, Iya. menerpa anak-anak itu biar mereka tuh siap terjun ke industri. Itu Jadi, sih sebenarnya yang paling penting di Ilkom tuh. Nah kalau profil lulusan Bu, Iya. masuk ilmu komunikasi lulus jadi apa? Jadi apa aja ya? Bisa jadi apa aja sebenarnya ya? Apa aja. Jadi teman-teman yang di luar sana nih nonton, yang lagi bingung nih mau milih jurusan apa, masih galau nih, saya tuh pengennya ke anu. Kenapa harus ke komunikasi? Yang pertama, kalau menurut saya yang alhamdulillah saya sudah ya bikin CV kemana-mana gitu ya. Jadi kalau prodi komunikasi ini, kalau lulusan prodi komunikasi ini biasanya diterima di mana aja karena memang dia belajarnya mencakup kemana aja Bu Yupi. Ya. Teman-teman dari hal simple, teman-teman pengen yang sering ngobrol dan sering ketemu orang, misalkan jadi customer service Bang, prodi komunikasi mah bisa Bu Yupi. Bisa. Teman-teman pengen jadi duta besar, teman-teman pengen kerja di kementerian, teman-teman pengen jadi ya untuk menjadi humas, jadi jurnalis PR. mah secara umum ya, pasti insya Allah itu banyak yang itu teman-teman belajar nulis dari sekarang. Tapi di luar itu teman-teman misalkan pengen kerja di BUMN, BUMD, teman-teman pengen kerja yang tadi saya bilang misalkan contoh kecil jadi customer service atau apapun itu, teman-teman insya Allah bisa karena kita belajar bareng-bareng tentang prosesnya di sini di prodi komunikasi. Bagaimana tentang komunikasi bisnis juga ada komunikasi. Jadi entrepreneur Bu, saya emang nggak mau lulus kuliah, saya nggak mau ditunjuk orang, ya silakan kalian membangun jadi business owner sendiri, itu juga banyak. Jadi gimana kita belajar komunikasi bisnis juga dari sekarang juga ada. Lalu kemudian teman-teman, Bu saya mah senengnya jadi marketing, jualan atau apapun itu kita juga bisa support dari sekarang kayak gitu Bu Yupi. Jadi insya Allah untuk profil lulusan kita tidak hanya fokus di misalkan di kejurnalistikan atau di kehumasan, tapi kita bisa kembangkan ke berbagai arah. Banyak sebenarnya Banyak kalau banget, ya. Dan yang sering saya temui di anak Ilkom justru mereka sekarang itu banyak jadi live streamer. Nah ya itu. Ya itu yang pekerjaan yang saat ini lagi happening banget ya Bu. Mungkin ada 5 orang yang saya tahu mereka udah pernah jadi sedang menjadi live streamer, konten kreator, editor. Untuk jadi live streamer saya sih senang-senang aja ya, tapi itu mah hanya jadi pengisi waktu luang apalagi liburan. Tapi nanti saya berharap mereka tidak hanya jadi live streamer, tapi mereka jadi business owner dari dari live itu sendiri gitu ya. Mudah-mudahannya seperti itu. Itu salah satu media untuk mengasah kemampuan public speaking ya. Gimana dia ngomong dulu depan kamera dulu, malu nggak nih gitu kan? Apalagi nanti ngomong di depan orang banyak. Saya tuh suka wanti-wanti nih ke Bu Yupi, ke teman-teman di kelas bahwa anak komunikasi itu udah lagi nggak boleh ngomong kayak kumur-kumur, minimal artikulasinya jelas. Lalu kemudian nggak boleh lagi ngomong di depan masih grogi, nggak boleh anak komunikasi. Anak komunikasi itu kalau cowoknya nih nggak boleh ragu-ragu kalau suka sama seseorang misalkan mengungkapkan gitu kan, karena anak komunikasi harus bisa mengkomunikasikan apapun gitu. Jadi kalau anak Ilkom nih ya dikasih mic suruh jadi MC siap? Iya, kumaha kewe gitu, nggak boleh nolak. Lihat nanti aja mau bisa atau nggak bisa. Yang penting assalamualaikum aja dulu. Setelah assalamualaikum nanti otak muter sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau anak komunikasi mah ketika pulang kampung nih libur sekolah, libur kuliah, mereka ada acara Isra Miraj, ada acara ulang tahun ponakannya, jadi MC nggak boleh nolak, harus mau dibayar nasi box dulu. Nggak apa-apa. Dibayar nasi. Bu Yupi juga sama dulu, ya kan Bu? Saya dibayar nasi box bener. Iya kan? Pernah. Tapi waktu itu pengalamannya disuruh
jadi sales jualan yang kayak di Ramayana gitu loh, Bu. Iya, bener, Itu bener. dibayar nasi box aja, terima Iya. kasih, alhamdulillah aja Iya sih. gitu. Bener-bener. Jadi ya jangan dimulai dari hal kecil ya Bu Yupi. Ya benar, jadi dimulai hari kecil. Saya rasa Bu Dani juga tidak langsung ujuk-ujuk DK Prodi dong. betul. Beliau juga public speakingnya sangat baik banget, bagus sekali ya, teman-teman juga bisa melihat dan bisa menilai. Semua dosen-dosen Ilkom itu punya kemampuan, harus memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Begitupun teman-teman. Oke. Nah Bu, terus fasilitas. Nah, fasilitas ya. Walaupun UHS ini belum belum sepenuhnya besar mungkin ya ataupun apa, tapi kita mengupayakan yang jauh lebih besar daripada itu Bu Yupi. Pertama, untuk fasilitas kita kasih yang terbaik untuk para mahasiswa kita. Alhamdulillah kita punya lab komunikasi Bu Yupi yang bisa digunakan kapanpun di luar mata kuliah pun silahkan. Ketika lab tersebut kosong, kita punya kamera sendiri, kita punya studio podcast sendiri, lalu kemudian kita juga ya banyaklah hal yang mumpuni di dalamnya gitu. Kamera tersedia, lalu kemudian untuk editing juga ada, kemudian ya untuk lab standar komunikasi kita sih punya Bu Yupi gitu. Jadi teman-teman yang ingin praktek nggak usah khawatir karena kita punya lab multimedia sendiri ya. Betul. Kayak gini-gini kita bikin podcast itu teman-teman Ilkom yang turun. Jadi yang senang dunia broadcasting sebenarnya udah paling cocok pilihannya ada Ilkom. Bener nggak Bu? Nah terus kalau ini Bu, beasiswa. Nah, kalau beasiswa sendiri, kampus itu menyediakan beasiswa KIP ya teman-teman. Tapi kita juga ada beasiswa ongoing yang pasti akan saya bantu. Yang pertama kita yang ongoing itu ada dari Basnas dan yang lain-lain. Kita udah kerjasama kebetulan UHS-nya. Mudah-mudahan nanti kedepannya semakin banyak juga perusahaan-perusahaan yang mau contribute untuk beasiswa gitu. Tapi ongoing ya Bu Yupi. Kalau KIP kita udah kerjasama dengan pemerintah ada beberapa, dan ada beberapa mahasiswa saya juga yang ikutan KIP dan alhamdulillah lolos gitu. Tapi untuk beasiswa yang lainnya jangan khawatir teman-teman, masuk aja dulu join. Nanti ketika ada info-info beasiswa pasti kami berikan informasinya gitu. Ada satu beasiswa privilege lagi Bu, beasiswa tahfiz. Nah, iya Nah, itu kalau teman-teman punya sertifikat tahfiz 30 juz, itu udah privilege banget. Itu bisa bebas gitu bebas biaya, tidak bayar sama sekali, mau pilih komunikasi, apapun mau apa semua bisa. Jadi kalau udah punya sertifikat tahfiz, itu kesempatan bagus untuk kalian untuk mendapatkan beasiswa. Oke, terakhir nih Bu, kenapa calon-calon mahasiswa di sini harus memilih prodi komunikasi? Dari saya, semua prodi itu baik, semua prodi itu oke, tapi sekali lagi teman-teman yang masih galau mau masuk prodi apa, prodi komunikasi adalah pilihan terbaik. Karena apa? Karena nanti teman-teman akan bisa bekerja di mana saja, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman 4 tahun belajar tidak akan sememboringkan itu. Teman-teman akan asik, teman-teman akan seru belajar bersama kami di UHS, di Prodi Komunikasi, dan juga teman-teman akan mendapatkan experience yang luar biasa, dan juga teman-teman akan sekali lagi bertemu dengan orang-orang yang nantinya akan mensupport teman-teman dalam kegiatan belajar mengajar selama 4 tahun. Karena 4 tahun itu tidak pendek ya, panjang. Teman-teman harus bergabung dengan orang-orang yang siap support. Teman-teman harus dibersamai dengan orang yang akan membantu teman-teman selama 4 tahun itu. Dan insya Allah kami para dosen komunikasi siap membersamai teman-teman untuk menjadi calon-calon sarjana ilmu komunikasi. Nah terakhir nih Bu, untuk calon-calon mahasiswa yang minat kuliah di ilmu komunikasi, gimana cara daftarnya? Oke, jadi teman-teman di rumah buka dulu pertama www.uhs.ac.id, lalu kemudian teman-teman masuk ke laman PMB. Di sana teman-teman bisa ikuti alurnya, dan lalu jangan lupa untuk pilih prodi komunikasi. Itu ya. Jadi sekali lagi uhs.ac.id, masuk ke PMB, ikuti alurnya, jalurnya segala macam di sana, dan juga nanti jangan lupa teman-teman semua untuk pilih prodi komunikasi. Nanti gampang kok kalau udah masuk pasti itu akan terarahkan sampai teman-teman bayar 100.000, itu berarti sudah terdaftar sebagai calon mahasiswa gitu. Terakhir boleh saya kasih pantun nggak Bu Ipi buat silahkan closing statementnya Ibu Asmarandani Haryadi Putri. Teman-teman di rumah cakep ya, jangan lupa ya. Siap Ya. Jalan-jalan bawa es ke Bekasi. Cakep. Cegah mual di jalan, lebih baik duduk di depan. Cakep. Mari bergabung di UHS Prodi Komunikasi. Cakep. Ilmu yang berkembang untuk masa depan. Yeay. Terima kasih ya semua. Oke sahabat UHS, kalau begitu sekian episode kali ini bersama saya Yupi Trani dan juga Asmarandani. Sampai jumpa di episode Dialog Dosen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Bu Yupi. Terima kasih Ibu.
Iya.